Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wadkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, rekan-rekan yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan nikmat dan kasih sayang yang Allah curahkan kepada kita. Di hari ini kita diizinkan Allah untuk melaksanakan perintah-perintahnya yang besar, sholat berjamaah, thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Dan yang kita laksanakan hari ini mudah-mudahan menjadi bukti bahwa kita bagian dari hamba-hamba Allah yang istiqomah insyaallah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita, qudwatun hasanah kita. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini dimudahkan Allah untuk terus berupaya menjadikan Rasulullah sebenar-benar tauladan kita. Mudah-mudahan kelak nama-nama kita dan orang-orang yang kita cintai mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kajian kita solusi konkret melibatkan pihak ketiga dalam fikih muamalah atau berbisnis. Kalau kajian-kajian sebelumnya kita membicarakan transaksi dua orang, sekarang kita akan membicarakan tentang transaksi tiga orang atau yang melibatkan pihak ketiga. Di antara yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari adalah dikenal dengan istilah pengalihan utang. Dalam istilah fikih disebut hiwalah, ya, pengalihan utang. Pengalihan utang ini ada pihak satu orang, si A sebagai debitur. Kemudian ada orang kedua, dia kreditur, orang yang diutangi. Kemudian ada pihak ketiga yang berhubungan dengan si A, pihak pertama itu. Orang ketiga ini mengutang ke orang nomor satu, yaitu yang si A. Supaya tidak terjadi administrasi yang ribet, si A bilang kepada orang ketiga, Mas atau Pak, saya ini aja kita supaya mudah, panjenengan nggak usah lagi bayar utang ke saya, tapi utang panjenengan dibayar ke kreditur orang kedua itu, sehingga terjadi perampingan administrasi. Ini yang kita sebut dengan istilah hiwalah, yaitu pengalihan utang. Yang mana kata hiwalah ini berasal dari bahasa Arab disebut dengan tahwil, ya, artinya perpindahan, yang maksudnya adalah pemindahan utang dari tanggungan orang pertama ke tanggungan orang ketiga, ya, karena orang satu dan kedua ini ada hubungan utang piutang juga, supaya orang ketiga tidak ribet transfer sana transfer sini, udah satu jalur transfer ke orang kedua langsung. Hiwalah tidak membutuhkan ijab qabul dan sudah dikatakan sah hanya dengan perkataan saja. Mas, utangmu selesai ke saya, tetapi kamu transfer ke dia saja. Udah, itu semuanya. Apakah nanti ada konsekuensi
pokoknya utangmu sekian, karena kamu transfer ke dia tak kurangin sekian. Begitu. Jadi ada istilah seperti itu. Dan hiwalah ini dalam Islam adalah bagian daripada syariat Islam, di mana hiwalah dibolehkan oleh Islam karena merupakan kebutuhan manusia. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Matlul ghani zulmun wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatsba'." Menunda membayar utang bagi orang yang mampu membayarnya adalah kezaliman. Jadi kalau ada orang kaya yang dia memang mampu membayar utang lalu nggak dibayarnya, ya zalim dia. Gitu ya. Beda halnya kalau nggak ada uang. Ini karena biasanya pas mau ngutang melas-melas bayarnya macam kita yang punya utang, minta utang dikembalikan. Jika piutang kamu dialihkan kepada orang lain yang mampu membayarnya, maka terimalah. Jadi memang ada syariat akan hal tersebut. Hadis yang barusan kita sampaikan tadi menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang yang memberi utang, ya, yang punya uang, hendaklah ia menerima pengalihan utang apabila piutangnya dialihkan kepada orang yang mampu membayarnya, dan hendaklah ia menagih kepada muhal alaih supaya piutangnya terbayar. Jadi orang pertama nanti tidak lagi punya utang ke debitur. Dia bilang sama debitur, "Mas, utang saya nanti dibayar sama dia." Dan itu sudah disepakatin, diketahui siapa orang ketiganya dan siapa orang keduanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan pemahaman kita, saya berikan sedikit contoh. Misalnya muhal alaih atau orang pertama punya utang ke orang namanya muhil, ya, yaitu orang ketiga. Jadi orang saat pertama dia punya utang ke orang ketiga, lalu orang ketiga ini punya utang ke orang kedua, gitu ya. Kemudian orang ketiga ini memindahkan utangnya ke orang pertama. Kenapa? Karena memang ada hubungan utang tadi. Jadi bahasanya bukan kucuk-kucuk. Saya bilang misalnya sama Kang Gifari, "Kang Gifari, tolong utang saya dibayarin," gitu ya. Kang Gifari nggak ada urusan sama saya minta dia bayarin utang saya, ya itu nggak mungkin terjadi. Itu maksudnya. Jadi karena memang ada utang dan orang yang bersangkutan ini memang mampu membayarnya, udah dialihkan ke satu jalur. Ya, apakah nanti kita menghemat di biaya transfer atau menghemat di waktu dan sebagainya, itu yang akan kita dapatkan dari pengalihan utang tersebut. Kemudian apa sih keuntungan yang didapatkan dari hiwalah ini? Dengan membayar kepada muhal atau orang kedua, maka utang orang pertama, gitu ya, orang pertama yang dilakukan oleh orang ketiga otomatis dianggap lunas, dengan catatan ya memang nilainya sama gitu. Kalau nilainya nggak sama ya enak aja gitu ya, nilainya sama. Kemudian tahwil ini atau hiwalah ini juga cara praktis untuk menyelesaikan kewajiban finansial tanpa perlu melakukan 2 kali transaksi transfer atau pembayaran terpisah. Gitu. Artinya harusnya 2 kali, kita bisa menyelesaikan hanya sekali saja. Kemudian yang ketiga,
ada efisiensi dan penyederhanaan transaksi, atau bahasa kita itu clearing ya kalau di di bank itu ya. Karena hiwala berfungsi sebagai instrumen penyederhanaan transaksi. Daripada uang berputar-putar, artinya berputar-putar ke Ahmad, bayar ke Budi, lalu bayar ke orang lain lagi, maka akad hiwalah ini memotong jalur birokrasi pembayaran. Bagi orang ketiga, ini menjadi hemat waktu. Daripada saya transfer 1-2, langsung saya transfer 1 orang saja. Kemudian menghemat tenaga dan potensi biaya transaksi transfer mengecil. Nah, inilah manfaat daripada hiwalah tersebut. Ini dari sisi perekonomiannya. Sedangkan dari sisi sosial, bahwa hiwalah ini bisa berefek pada pahala dan keberkahan. Kenapa? Karena kita membantu saudara sama muslim yang sedang kesulitan melunasi utang atau menepati janji finansialnya. Karena janji finansial ini kan seperti utang. Kalau kita bilang bayar tanggal sekian, pas kita nggak punya uang kan jadi utang jadinya. Nah, kalau kita pergi ke konvensional, artinya kita terlambat bayar utang, ya ada casnya di sana. Nah, sehingga kalau kita bilang sama orang ketiga, tolong utang saya dibayarin, utangmu lunas ke saya, maka dia yang mikir bagaimana utang itu bisa transfer di satu waktu. Selanjutnya ada nilai ta'awun di sini, ada nilai ta'awun atau tolong menolong. Dan satu sisi kita sebagai seorang muslim reputasinya terjaga. Karena kalau reputasi kita rusak dalam hal muamalah, ini catatannya sangat berat sekali. Wah, itu punya masalah itu dalam keuangan, nggak usah bermain sama dia, berbahaya. Karena dalam dunia bisnis, kesediaan menjadi orang ketiga menunjukkan adanya tingkat kepercayaan diri yang tinggi dalam menuntaskan utang yang ada itu. Sehingga orang-orang nanti menjadi respect sama dia. Kalau kita terlambat bayar utang ke bank, mau bank konvensional, mau ke bank syariah gitu ya, jadi catatan. Nanti kalau kita mau kerja sama lagi dia nggak mau, wah ada catatan berbahaya. Nanti kalau kita kerja sama lagi malah kita sulit untuk memegang janji-janjinya dia itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar hiwalah ini menjadi ibadah dan sah dilakukan, maka syarat-syaratnya harus terpenuhi. Pertama, ada persetujuan dari pihak muhil dan pihak muhal, dan tidak perlu persetujuan dari pihak muhal alai. Saya ulangin, kalau muhil orang pertama, muhal orang kedua, muhal alai orang ketiga yang punya utang kepada orang pertama, gitu ya. Nah, sehingga ketika orang pertama bilang kepada orang ketiga, Mas, utang saya kepadamu lunas dengan catatan kamu transfer ke dia saja, ke orang kedua. Dan kita bilang kepada orang kedua, Mas, nanti utang saya ditransfer oleh dia itu, muhal alaihi tadi itu. Nah, sehingga saya nggak lagi urusan dengan Anda. Paham? Nah, itu dipahami. Nah, jadi akadnya nanti antara mereka dan berdua saja, kita sudah selesai karena kita sudah menyelesaikan utang kita kepada orang ketiga tadi itu. Sedangkan pihak muhal alaihi tidak disebutkan. Selain itu, pihak muhil atau orang pertama boleh melunasi utangnya dari mana saja. Artinya kalau dia punya orang-orang yang berutang kepada dia, misalnya memang dia orang suka yang ngasih pinjaman, gitu ya. Ketika ada kebutuhan terdesak, dia nggak bayar pakai uang, tapi pakai jaminan. Saya bayar, dia yang bayar. Kenapa?
dia punya utang ke saya, dia yang bayar. Tapi kita bilang, Mas, utang saya yang kamu pinjam dari saya dibayar ke dia saja. Udah lunas, seperti itu. Ini namanya hiwalah. Yang kedua, adanya jenis, nilai dan jatuh tempo dua utang tersebut harus sama. Gitu ya. Apakah jatuh temponya tanggal 15, tanggal 17, tanggal 20 atau sebelumnya. Maka nanti ini bisa dibicarakan kepada orang kedua. Yang ketiga, kepastian utang. Jika dialihkan kepada seorang pegawai yang gajinya belum terpenuhi, maka hiwalah tersebut tidak sah. Ada orang utang sama kita, orang ketiga tadi itu, kita utang sama orang kedua. Kita bilang, Mas, tolong utangmu ke saya itu dibayarkan aja ke dia. Padahal utang dia hanya bisa nyicil ke kita 3 juta dari gajinya yang 5 juta. Utang kita ke orang kedua 1,5. Artinya dia bayar 4,5. Sisa uangnya 500.000 rupiah. Mana mungkin itu terjadi? Nggak boleh. Kenapa? Bisa darurat nanti berbahaya, keluarganya nggak makan. Artinya di sana ada logika hitungan. Jangan sampai hitungannya nggak masuk. Kita utang, kita limpahkan orang yang bersangkutan nggak sanggup membayarnya ke orang kedua tadi itu. Maka jangan sampai menyakiti muhal alaih, orang ketiga. Yang keempat, dua utang itu diketahui dengan jelas. Artinya utangnya benar menggunakan nilai uang. Jadi bukan barang, nilai uang. Nah, kalau sudah diketahui nilai uangnya, maka itulah yang disebut dengan hiwalah yang dibolehkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, ini yang berkaitan dengan hiwalah. Artinya bagi muhal alaih, keuntungan utama dalam aspek muamalah ini adalah efisiensi pelunasan utangnya sendiri kepada orang pertama. Sementara dalam aspek sosial terwujudnya sikap tolong menolong ta'awun yang memperkuat hubungan bisnis maupun personal. Dengan catatan jangan lupa syaratnya dipenuhi. Ya, jangan sampai orang pertama melimpahkan utang membuat ambruk orang ketiga. Begitu? Nah, selanjutnya kita berbicara syuf'ah. Syuf'ah ini juga melibatkan orang 3 orang. Harusnya melibatkan 3 orang, tetapi karena ada orang yang paling dekat, orang paling dekat tersebut didahulukan dalam penawaran itu. Misalnya, Bapak Ibu sekalian, saya kasih contoh. Ada rumah atau tanah atau sawah ladang yang berada di dekat kita, dan yang punya tanah itu atau rumah itu mau menjual rumahnya atau propertinya tersebut. Dalam Islam, orang yang paling utama ditawarkan tanah itu ya tetangga, bukan orang lain, tetangga sendiri. Jadi dia harus datang dulu kepada tetangganya, nyampaikan, Mas, ini tanah yang samping rumah panjenengan mau tak jual. Ini saya datang kemari mau naruh panjenengan. Harganya normal, gitu ya. Harganya normal. Atau karena tetangga, wes tak turunkan sedikit deh. Kalau sama orang harga normal, orang lain harga normal, sama tetangga apakah harga normal atau turunkan sedikit. Maka dalam hal ini tidak ada orang yang paling berhak ditawarkan tanah tersebut kecuali tetangganya. Namanya syufa'ah. Kalau dia tawarkan ke orang lain, dalam hal ini boleh, tetapi hukumnya makruh, tercela dia. Gitu ya. Karena memang
pada prinsipnya ketika datang orang baru akan terjadi penyesuaian yang begitu lama. Ya, alhamdulillah kalau yang datang orang soleh. Kalau yang datang orang yang nggak soleh, wah jadi keributan. Itulah kamu kemarin nawarkan tanah bukan ke kami, malah yang beli orang yang nggak baik gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syuf'ah bermakna penggabungan atau pencampuran. Syuf'ah sudah biasa dilakukan oleh orang Arab, pada bangsa Arab, baik pada zaman jahiliyah sampai saat ini. Seseorang yang ingin menjual rumah atau kebun didatangi oleh tetangga, teman atau sahabatnya untuk meminta agar mereka dijadikan pihak yang lebih berhak untuk membelinya. Jadi menurut istilah syariat, syuf'ah adalah pemilikan barang karena permintaan pembelian dengan harga sesuai yang berlaku. Pihak pembeli dalam syuf'ah disebut dengan syafi'. Nah, hal ini sebagaimana yang terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dasar hukum syuf'ah adalah sunnah Nabi. Para ulama juga sepakat bahwa syuf'ah dibolehkan dalam Islam. Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW menetapkan syuf'ah untuk barang yang belum dibagi. Jika sudah diberi batasan atau dipindahkan maka tidak ada syuf'ah. Mas, ini saya, Pak, ini saya mau jual tanah ke panjenengan, gitu ya. Lalu yang bersangkutan nggak respon. Oh iya, semoga laku. Nggak respon dia. Maka kita boleh menawarkannya ke orang lain. Begitu. Tapi kalau dia bilang, Mas, ini saya tawarkan tanah ke panjenengan. Oh, sebentar ya, kami pikir dulu. Lalu meninggal dia. Yang pertama meninggal. Yang bilang mikir itu meninggal. Maka yang punya tanah harus menyampaikan kepada ahli warisnya, Mas, Mbak, kemarin saya menjual tanah kepada ayah panjenengan. Qadarullah meninggal. Kata ayah Anda, kami pikirkan dulu. Saya datang kemari mau menyampaikan apakah ada pesan almarhum tentang tanah saya atau tidak. Kalau ada maka diteruskan oleh ahli warisnya. Gitu. Kalau tidak ada maka dia boleh menjualnya kepada orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu, syuf'ah ini memiliki dua aturan penting atau disebut dengan syarat utamanya. Pertama, bahwa hanya berlaku untuk properti yang tak bergerak. Tanah, rumah, ruko atau sawah. Tidak berlaku untuk barang seperti motor, mobil atau hewan ternak. Yang kedua, harus langsung direspon. Hak syuf'ah ini ada batas waktunya. Begitu kita tahu tetangga mau menjual dan kita berminat, maka kita harus segera menyatakan kalau kita menyatakannya. Kalau kita diam saja atau pikir-pikir dulu sampai berbulan-bulan, maka hak prioritas kita hangus dan tetangga boleh menjual rumah atau propertinya ke orang lain. Gitu ya. Tapi kalau kita berbicara pulung, Pak, pulung, itu beda lagi, Pak. Ya, kalau udah pulung itu mau ditawarkan ke orang-orang pasti nggak akan laku-laku, Pak. Akhirnya kita juga yang beli. Nah, ini terjadi sama saya, Pak. Jadi saya 2016 itu masih kontraktor, ngontrak maksudnya, ngontrak di rumah kami yang sekarang ini di Piungan. 2016 masuk, 2017 yang punya rumah datang ke rumah saya, datang ke rumah itu, bilang begini, Pak Arfi, mohon izin, ini saya mau jual rumah ini. Waktu itu saya nggak ada uang, karena belum pernah mikir beli rumah. Saya bilang, oh nggak apa-apa Pak, jual aja Pak, jual aja Pak. Lalu
Pak Nawan ini bilang sama saya, bukan begitu, ini saya ngomong begini supaya panjenengan beli gitu. Saya bilang, kalau itu Pak nggak ada uang saya Pak, nggak ada uang. Wah belilah Pak, kan sudah cocok ini panjenengan tinggal di sini. Iya Pak cocok, tapi uangnya nggak ada. Qadarullah 2 tahun ditawarkan rumah itu nggak laku-laku. Qadarullah di waktu yang sama kami punya uang 70 juta. Harga rumahnya 330 waktu itu. Saya datang ke beliau, Pak, ini kalau diizinkan kami nyicil. Rumahnya kami cicil, kami beli kami cicil. Berapa lama? 3 tahun saya bilang gitu. Wah, saya nggak ada untung gitu katanya. Wah, saya nggak berani juga janji. Saya bilang. Akhirnya kita sepakati akad kekeluargaan. Jadi kalau kita ketemu orang baik ini begitu ya. Akad kekeluargaan setahun kita buat. Kalau Pak Arfi nggak selesai bayarnya, nanti kita obrolin lagi kekeluargaan. Insya Allah saya mudahkan deh gitu. Alhamdulillah sebelum setahun saya lunasin Pak. Nah, rumah itu kemudian tetangga saya, sebelah tetangga saya itu di timurnya ada rumah kosong. Setelah rumah saya itu laku, itu saya beli 330, rumah timur saya itu dijual 550 juta. Jadi lompatnya jauh sekali. Saya bilang itu kehendak Allah gitu. Nah itu namanya pulung. Jadi kalau udah pulung kemana-mana itu memang punya kita, tetap kita yang akan membelinya. Maka jangan malu nawarkan ke tetangga. Kalau ada tanah yang memang atau rumah mau dijual. Atau kita nanya ini, misalnya tetangga kita mau jual rumah, Pak rumahnya mau dijual ya? Iya, Bapak mau beli. Kalau Bapak beli tak kurangin harganya, mana tahu kan? Kan begitu, namanya pulung itu. Maka ini syuf'ah ini bagian daripada hal yang disunnahkan dalam Islam. Kenapa ada syuf'ah? Ya, kenapa ada perintah agar kita tawarkan dulu ke orang lain, ke tetangga kita sebelum ke orang lain? Islam mensyariatkan syuf'ah untuk mencegah kemudaratan dan menghindari permusuhan. Kepemilikan rumah oleh seorang atau kepemilikan terhadap barang tersebut menghindarkan orang asing yang akan membelinya, karena orang asing tersebut tidak banyak tahu tentang barang yang dibelinya atau sosial masyarakat yang ada di sekitar. Berapa banyak kasus kita punya tetangga rumahnya tutup terus. Sejak awal dibeli rumahnya tutup terus. Ternyata apa? Di sana ada aktivitas bisnis narkoba. Ya kan? Datang ke RT cuma sekali, habis itu nggak pernah komunikasi. Yang ada orang datang pergi, nggak pernah tegur sapa. Maka ini harus kita pahami. Atau mana tahu kita tetangga kita itu butuh sekali uang, karena dia memang maka dia menjual rumah tersebut, kita bantu kebutuhannya dan kita tidak dirugikan dalam hal itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi syuf'ah ini enggak berlaku untuk, mohon izin ya, yang beda agama. Gitu ya. Enggak berlaku untuk orang yang beda agama. Misalnya tetangganya apakah orang Nasrani, Yahudi, kita taruh kepada mereka enggak berlaku syuf'ah. Hanya berlaku pada orang-orang Islam. Dan ini juga terjadi, Pak. Di beberapa daerah di Jogja ini rebut-rebutan tanah, Pak. Saya kasih contoh, misalnya di daerah Purwomartani, Pak. Ya, Purwomartani. Utara gerbang TNI Angkatan Udara itu ke utara itu ya, ke arah candi candi yang di bawah tanah itu ya. Itu daerah situ
Kalau ada orang jual tanah itu sangat diincar-incar Pak sama orang-orang yang tetangga kita itu. Targetnya apa? Mengecilkan basis orang Islam. Akhirnya apa yang terjadi kalau ada orang Islam jual tanah, itu ngomongnya sama orang Islam. Supaya apa? Jangan sampai basisnya hilang. Nah, itu penting kita perhatikan akan hal ini. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan syuf'ah untuk semua persekutuan yang belum dibagi, baik berbentuk rumah atau kebun. Ia tidak boleh menjualnya sebelum mendapat izin dari mitranya, tangganya. Ya. Mitra boleh mengambil atau membiarkannya. Jika dijual tanpa izin mitra, maka ia lebih berhak terhadap barang itu. Kemudian dalam hadis yang lain, man kana lahu syarikun fi rab'atin aw nakhlin falaysa lahu an yabi'a hatta yu'dhina syarikahu fa in radiya akhadha wa in kariha taraka. Barang siapa yang bermitra atau bertetangga kemudian memiliki kontrak yang sama, ya, pembagian dalam kepemilikan rumah itu atau kurma, maka dia tidak boleh menjualnya sampai dia mendapat izin dari mitranya atau tetangganya itu. Nah, ini di antara ketatnya tentang syuf'ah itu, sehingga perlu menjadi perhatian. Agar syuf'ah ini menjadi hal yang bernilai ibadah dan pahala, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pertama, bahwa harta yang disyuf'ahkan adalah harta tidak bergerak, seperti tanah atau rumah dan semua yang terpisahkan darinya, seperti tanaman, bangunan, pintu, rak, dan semua yang masuk dalam transaksi jual beli. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa para perawi hadis menetapkan atau sepakat ketentuan syuf'ah itu juga bisa pada semua harta kepemilikan. Ini yang pertama. Yang kedua, syafi, yaitu menjadi mitra pada harta yang akan dijual, di mana kemitraan sudah ada sebelum penjualan dan bagian masing-masing pihak tidak dikenali secara jelas. Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah menetapkan ketentuan syuf'ah terhadap harta yang tidak terbagi. Jika sudah ada batasannya atau bisa dipindah, maka tidak ada lagi syuf'ah. Hadis riwayat khamsah. Yang ketiga, barang yang disyuf'ahkan lepas dari tangan pemiliknya. Dan yang keempat, saat pihak pertama mengetahui bahwa harta tersebut akan dijual, saya ulangin, saat pihak kedua mengetahui bahwa harta tersebut akan dijual, ia harus langsung menuntut hak syuf'ah. Artinya dia bisa bilang, boleh nggak saya beli? Ini boleh nggak saya beli? Begitu. Jika ia menunda tuntutan tanpa sebab tertentu, maka syuf'ahnya gugur dan syafi' boleh menjual barangnya kepada orang lain. Yang kelima, syafi' atau pihak kedua melakukan pembayaran kepada pihak pertama dengan harga yang sama dengan transaksi umum yang berlangsung. Jadi dia tetap memenuhi ketentuan hukum yang biasa terjadi pada jual beli tersebut. Setelah itu, yang keenam, bahwa pihak pertama boleh mengambil semua harta yang tidak dibeli oleh orang kedua. Inilah syuf'ah yang sering terjadi juga pada masyarakat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, perlu kita ketahui bahwa syuf'ah ini hadir untuk mencegah kerugian atau doror.
kita bisa memilih siapa yang akan menjadi tetangga satu dinding dengan kita, sehingga kenyamanan keluarga tetap terjaga. Tadi kita sampaikan jangan sampai ada orang yang datang lalu kita tidak mengetahui siapa dia, bisnisnya apa, kegiatannya apa, nggak pernah bergaul, tiba-tiba datang polisi buat batas atau tanda polisi di sana gitu ya. Kemudian secara garis besarnya, syuf'ah adalah cara Islam menghormati kenyamanan tetangga dan mitra bisnis. Aturan mainnya, kalau mau jual tanah atau rumah yang nempel, tawarkan ke tetangga terlebih dahulu, jangan diam-diam menjualnya ke orang lain. Ya memang kita punya hak aja jual ke siapapun, punya hak, tetapi tetangga kita lebih utama untuk ditawarkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya lanjut mungkin ada pertanyaan, persilakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Makasih. Ya. Ini yang berkaitan dengan pengalihan hutang. Tadi kan baru dijelaskan mengenai boleh dan tidak boleh. Tadi kalau nggak salah saya belum mendengar apakah ada batasan waktu maksimalnya, Pak. Kemudian apabila tidak janji atau wan prestasi, apakah ada konsekuensinya buat yang digantikan tadi? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah keras suara gue. Okay. Ya, jadi pertama, apakah ada batasan waktu pembayaran utang tersebut? Tentunya batasan waktu tersebut telah disepakati sejak awal, gitu ya. Artinya ini waktunya 5 bulan, 12 bulan dan sebagainya. Itu artinya waktu-waktu itu harus diikutin ketentuannya kan, makanya ada batasan waktu. Apakah waktu per bulan atau waktu per tahun, itu ada batasannya. Yang kedua, ketika terjadi penutupan utang, begitu Pak ya, dia tutup utang langsung. Oh iya. Jadi kalau tidak bisa diselesaikan, ya kita bicara lagi Pak. Iya, pasti harus ada dialog dulu ini. Ya orang nggak bisa bayar utang kalau dipaksa-paksa gimana gitu ya. Artinya memang pertama pihak pertama itu sudah mengetahui background pihak ketiga. Itulah kenapa dia melimpahkan utang itu ke orang ketiga. Dia pasti bisa bayar, dan ini memudahkan dia. Artinya satu kali transfer ke orang kedua. Nah, kalau qadarullah tiba-tiba dia tidak bisa bayar, gitu ya, maka kita kembali pada sistem penyelesaian utang yang Rasulullah SAW lakukan itu. Artinya kalau sudah ada jaminan dari apa yang diambil, maka jaminannya yang kalau bahasa kita digadaikan, Pak. Digadaikan itu sebenarnya solusi paling mudah, digadaikan. Atau kita kasih tenggang waktu lagi nih sama orang bersangkutan. Itulah kenapa kita berbicara fikih muamalah dalam Islam, karena nggak serta merta kalau orang nggak bisa bayar utang itu pokoknya kamu harus bayar, kalau nggak bisa ganti sekian, nggak begitu. Ada diskusi lagi lah. Kalau dulu ketika saya ada problem itu dari bank mengatakan, Ustadz kalau ada problem tolong datang min 3 supaya kita bicarakan. Gitu. Tapi alhamdulillah nggak ada pernah problem, alhamdulillah. Begitu, kita dengar azan terlebih dahulu. Allah.
Baik, saya tambahkan sedikit Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala. Jadi ketika terjadi gagal bayar utang itu, kalau di zaman Rasulullah kan memang ada identifikasi ya. Ada seorang sahabat datang pada Rasulullah bilang begini, ya Rasulullah, sudah berat saya untuk membayarnya. Kata Rasulullah, kepada siapa? Kepada si fulan. Ternyata si fulan juga datang pada Rasulullah. Nah, Rasulullah melakukan identifikasi, kamu nggak bisa bayar kenapa? Karena A, B, dan C. Memang uzurnya syar'i. Nah, yang kedua yang Rasul lakukan apa? Menanyakan, kamu kira-kira bisa bayar lagi kapan? Ya. Oh, saya bisa bayar lagi ya prediksinya tanggal sekian, bulan sekian. Kita tanya sama bersangkutan, Mas, kamu terima nggak itu? Ya bolehlah misalnya. Ya udah, kita tunggu aja. Nah, kalau terjadi peluang yang lebih buruk, misalnya memang dia nggak bisa bayar dan sebagainya, maka kita harus ngobrol ya, bagaimana supaya dia bayar pakai aset-asetnya itu. Jangan sampai ada orang yang banyak utang kayak aset, gitu ya, banyak utang tapi kayak aset. Tapi dia nggak mau asetnya dijual, gitu ya. Mohon izin. Kalau di Jogja ini ada istilah tanah itu, tanah pusaka itu nggak dijual, namanya apa itu? Ada istilahnya itu. Jadi saya tahu beberapa orang di Jogja ini yang dia miskin dapat bantuan terus, tapi tanahnya Pak, kalau dijual langsung jadi orang kaya Pak. Pas saya tanya, kenapa nggak dijual Pak itu tanahnya? Tanah pusaka. Saya bilang, terus panjenengan milih dapat bantuan pemerintah daripada itu dijual. Tanah pusaka Pak, katanya. Jadi begitu terjadi Pak. Nah, kadang kita begini bingung juga. Artinya, mohon izin dan mohon maaf, ketika ada orang punya prinsip seperti itu, yang harus mengalah siapa? Saya yang diutangin, rugi dong. Pada prinsipnya bukan prinsip Islami. Itu tanah, betul tanah pusaka, tanah warisan. Tapi kalau dalam bahasa kepepet butuh urgen, maka tidak ada jalan lain selain itu dijual asetnya. Lah ini lebih milih miskin daripada asetnya dijual, kan ini problem. Maka ketika sahabat tadi datang pada Rasulullah dan orang ini bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya juga butuh penghidupan. Kata Rasul sama dia, kamu punya apa? Punya ini, punya ini. Kata Rasulullah, jual semuanya, bayar utangmu. Artinya ada aset yang disita. Artinya penyitaan aset itu juga menjadi solusi yang datang dari Islam. Jangan katakan kejam. Kenapa? Emangnya orang yang nggak mau bayar utang nggak kejam? Kan begitu. Kita nih bilang nggak punya perikemanusiaan, itu yang punya utang nggak bayar utang, ya kasihan yang diutangi. Gara-gara itu berapa banyak bank atau BMT yang gulung tikar, ya gulung tikar dia Pak. Bukan hanya gulung tikar, plus rugi miliaran dan masuk penjara. Ya, masa kita korbankan diri kita, keluarga kita untuk utang orang lain? Nggak boleh, gitu ya. Semoga bisa menjawab ya Pak ya, dan menjadi solusi. Bapak Ibu sekalian, kemungkinan pekan depan itu pertemuan kita terakhir mengenai bab muamalah. Ya, kita akan menyelesaikan karena ini memang sudah alhamdulillah kita banyak ambil tentang muamalah dan masih berbicara tentang transaksi. Semoga bisa memahamkan kita tentang transaksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi peluang pahala untuk kita semua insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri baca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.